Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Sri Kamelia dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 053479593. Saya di sini ingin menjawab tugas 1 dari mata kuliah Logika dengan dosen pengampu Ibu Syahbahania Rofiah, MKom. Nomor 1. Term adalah simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat untuk menyatakan suatu konsep atau pengertian. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. 1. Ada term berdasarkan konotasi. Kedua, term berdasarkan denotasi. Ketiga, term berdasarkan predikamen. Keempat, term berdasarkan predikabel. 1. Term berdasarkan konotasi. Konotasi di sini bukan berarti makna tambahan atau makna kiasan seperti dalam bahasa sehari-hari, melainkan merujuk pada isi pengertian suatu term, yaitu kumpulan, sifat, ciri, atau unsur yang membentuk definisi atau konsep dari term tersebut. Konotasi adalah keseluruhan arti yang dimaksudkan oleh suatu term, yaitu kesatuan antara unsur dasar, genus, dan sifat pembeda yang bersama-sama membentuk suatu pengertian. Dengan kata lain, konotasi adalah uraian tentang pembatasan arti atau definisi, sehingga konotasi term adalah definisi atau isi pengertian dari term itu sendiri. Contoh term berdasarkan konotasi yaitu term ibu. Konotasi dari term ibu adalah seorang wanita yang memiliki anak kandung, memiliki sifat keibuan, dan berperan sebagai pengasuh serta pendidik dalam keluarga. Jadi, konotasi ibu mencakup semua ciri hakiki yang membentuk pengertian tentang seorang ibu. Kedua, ada term berdasarkan denotasi. Adalah istilah atau kata yang didefinisikan berdasarkan lingkup atau keseluruhan hal yang ditunjuk atau dicakup oleh term tersebut. Dengan kata lain, denotasi menunjukkan kepada siapa atau apa saja term itu dapat diterapkan secara nyata dan objektif. Denotasi adalah keseluruhan hal sejauh mana suatu term dapat diterapkan atau semua anggota yang termasuk dalam cakupan term tersebut. Dalam logika, term berdasarkan denotasi dibedakan menjadi dua. Ada term umum, kemudian term khusus. Term umum merujuk pada kelompok benda atau konsep yang memiliki ciri yang sama. Misal, hewan mencakup kucing, sapi. Kemudian, term khusus merujuk pada anggota tertentu dari kelompok yang lebih besar. Misal, kucing adalah term khusus dari hewan. Contoh dari term denotasi adalah term burung. Denotasinya adalah semua jenis burung yang ada di dunia, seperti burung merpati, burung elang, burung pipit, dan sebagainya. Ketiga, ada term berdasarkan predikabel. Predikabel merupakan cara tertinggi untuk menerangkan atau menyatakan diri suatu term, dan menjadi dasar dalam mengelompokkan konsep-konsep logika klasik. Predikabel diberikan menjadi 5 macam. 1. Genus adalah kelompok besar yang mencakup beberapa spesies yang memiliki sifat dasar yang sama. Contoh, hewan adalah genus dari manusia, kucing. Kedua, ada spesies. Kelompok yang lebih spesifik di dalam genus ditandai oleh persamaan bentuk dan sifat yang lebih rinci. Contoh, manusia adalah spesies dari genus hewan. Ketiga, diferensia. Sifat pembeda yang membedakan satu spesies dari spesies lain dalam satu genus. Contoh, berakal adalah diferensia yang membedakan manusia dari hewan lain dalam genus hewan. Keempat, ada proprium. Ciri khas yang selalu ada pada satu spesies, tetapi bukan merupakan esensi hakikatnya. Contoh, dapat berakal adalah properti manusia, karena hanya manusia yang bisa tertawa, tetapi tertawa bukanlah esensi utama manusia. Kelima, ada aksiden. Sifat yang dapat ada atau tidak ada pada suatu spesies tanpa mengubah hakikatnya. Contoh, berambut hitam adalah aksiden pada manusia, karena tidak semua manusia berambut hitam, dan rambut hitam bukanlah penentu hakikat manusia. Contoh dari term berdasarkan predikabel yaitu, jika manusia sebagai spesies, maka jenisnya itu hewan, diferensianya berakal, propriumnya dapat tertawa, dan aksidennya itu berambut hitam. Kedua, sesat pikir. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika, maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan 3 jenis sesat pikir. Yang pertama ada sesat pikir formal, kedua sesat pikir verbal, ketiga sesat pikir material. Yang pertama, sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika atau logical fallacies. Contoh, P atau Q dan ternyata P, maka kesimpulannya bukan Q. Padahal dari P atau Q dan P tidak otomatis berarti bukan Q. Kedua, ada sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari sesuatu kata dan dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata atau semantic fallacies. Contoh, kata berat pada buku itu berat berarti bobot fisik, sedangkan berat itu adalah beban, berarti sulit atau membebani secara mental. Ketiga, ada sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak disengaja disesatkan. Sesat pikir ini terjadi dalam sesuatu perbincangan induksi karena membuat umum sesuatu hal berdasarkan hal-hal khusus atau contoh-contoh yang terlampau sedikit. Contoh, saya melihat 3 orang mahasiswa di kantin merokok, maka semua mahasiswa suka merokok. Kesimpulan diambil dari sampel yang terlalu sedikit. Cara menghindari logical fallacy. 1. Periksa struktur logika.
Pastikan argumen yang disusun dengan bentuk logika yang sah dan premis-premisnya saling berkaitan secara logis. Kedua, perjelas makna kata. Gunakan istilah secara konsisten dan hindari kata-kata bermakna ganda tanpa penjelasan. Ketiga, gunakan data yang cukup. Jangan menarik kesimpulan dari contoh yang terlalu sedikit atau tidak representatif. Keempat, evaluasi hubungan sebab akibat. Pastikan hubungan sebab akibat didukung bukti yang memadai, bukan hanya karena peristiwa terjadi berurutan. Kelima, kritis terhadap argumen. Selalu tanyakan apakah premis benar, relevan, dan cukup untuk mendukung kesimpulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.